Bayangkan Anda tertidur nyenyak di malam hari, tanpa rasa sakit, tanpa keluhan, tanpa tanda-tanda apapun. Lalu, ketika terbangun di pagi hari, tubuh Anda terasa lemah di satu sisi, bibir terasa berat untuk berbicara, kata-kata keluar cadel, atau bahkan Anda sama sekali tidak bisa menggerakkan salah satu bagian tubuh. Situasi ini bukan mimpi buruk biasa, melainkan salah satu tanda serangan stroke yang bisa datang secara diam-diam, terutama saat kita tidur. Yang lebih mengejutkan, ada satu jenis vitamin yang ternyata dapat diam-diam meningkatkan risiko stroke, apalagi pada orang di atas usia 60 tahun. Banyak orang mengonsumsi vitamin ini setiap hari dengan harapan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Namun tanpa sadar, justru membuka jalan bagi masalah yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua sahabat yang saya hormati, khususnya para orang tua hebat di usia 60 tahun ke atas yang selalu semangat menjaga kesehatan. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin belum banyak diketahui, tapi sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut keselamatan kita. Kita akan membicarakan tentang satu jenis vitamin yang sering dianggap teman bagi kesehatan, padahal jika digunakan sembarangan, apalagi dalam dosis yang berlebihan, justru bisa menjadi musuh dalam selimut yang meningkatkan risiko stroke, khususnya stroke yang terjadi saat kita sedang tidur. Vitamin yang saya maksud adalah vitamin E. Betul, vitamin E yang sering kita dengar sebagai antioksidan, pelindung sel, dan pencegah penuaan dini. Banyak orang percaya bahwa mengonsumsi vitamin E dalam bentuk suplemen akan membuat tubuh lebih kuat, kulit lebih sehat, dan jantung lebih terlindungi. Tapi fakta di baliknya tidak sesederhana itu. Vitamin E memang bermanfaat dalam dosis yang tepat dan sesuai kebutuhan, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama dari suplemen sintetis dan bukan dari makanan alami, efeknya bisa berbalik arah menjadi sesuatu yang membahayakan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu vitamin E. Vitamin E adalah vitamin larut lemak, yang artinya ia disimpan di dalam jaringan lemak tubuh dan hati. Tubuh kita tidak bisa membuang kelebihan vitamin ini dengan mudah melalui urin seperti vitamin C. Jadi, ketika kita mengonsumsi vitamin E dalam jumlah berlebih, tubuh akan menyimpannya, dan dari waktu ke waktu kadar dalam darah bisa menjadi terlalu tinggi. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Karena merasa vitamin itu baik, orang cenderung berpikir, lebih banyak berarti lebih baik. Padahal prinsip ini tidak berlaku untuk semua hal, termasuk vitamin. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi vitamin E dosis tinggi, terutama di atas 400 IU per hari dalam jangka panjang, dapat meningkatkan risiko pendarahan otak yang menjadi salah satu penyebab stroke hemoragik. Stroke jenis ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan darah mengalir keluar ke jaringan otak. Efek vitamin E yang mengencerkan darah memang membantu mencegah penggumpalan pada dosis wajar, tapi jika kadarnya terlalu tinggi, pembuluh darah menjadi lebih rentan pecah, apalagi jika ada kondisi tekanan darah tinggi atau pembuluh darah yang sudah lemah akibat usia. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah sifat stroke yang bisa terjadi saat kita tidur. Banyak orang tidak menyadari bahwa risiko stroke saat tidur cukup tinggi, karena pada malam hari tekanan darah kita bisa berfluktuasi, detak jantung berubah, dan tubuh berada dalam kondisi relaksasi penuh. Jika pembuluh darah di otak rapuh dan darah terlalu encer, pecahnya pembuluh bisa terjadi tanpa kita sadari. Tiba-tiba, saat bangun, kita sudah mengalami gejala yang sangat mengkhawatirkan. Masalah lain yang sering terjadi adalah banyak lansia mengonsumsi vitamin E bersamaan dengan obat pengencer darah, seperti aspirin atau warfarin. Kombinasi ini bisa semakin meningkatkan risiko pendarahan. Kadang dokter memang meresepkan vitamin E,
tapi biasanya dengan dosis yang sangat terukur dan dalam kondisi tertentu. Namun banyak orang yang membeli sendiri suplemen vitamin E di pasaran tanpa memeriksa kebutuhan dan dosis yang sesuai. Ini yang menjadi masalah besar. Sekarang pertanyaannya, apakah vitamin E itu berbahaya dan harus dihindari? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Vitamin E tetap penting bagi tubuh karena berperan melindungi sel dari kerusakan oksidatif, membantu sistem kekebalan tubuh, dan mendukung kesehatan kulit. Yang berbahaya adalah jika kita mengonsumsinya dalam dosis berlebihan tanpa indikasi medis, apalagi jika hanya mengandalkan suplemen. Sumber vitamin E alami yang aman biasanya berasal dari makanan seperti kacang almond, biji bunga matahari, kacang tanah, bayam, brokoli, alpukat, dan minyak zaitun. Dari makanan, tubuh akan menyerap vitamin E secukupnya sesuai kebutuhan dan kecil kemungkinan terjadi penumpukan berlebihan. Masalahnya muncul ketika kita menambahkan suplemen vitamin E dosis tinggi ke dalam rutinitas harian, apalagi tanpa pemeriksaan kadar vitamin di tubuh. Para lansia seringkali mendapatkan saran dari teman, tetangga, atau keluarga untuk minum vitamin E supaya awet muda tanpa mempertimbangkan risiko medisnya. Padahal, setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Ada yang punya riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol, atau bahkan aneurisma, yang membuat pembuluh darah di otak lebih rapuh. Pada kondisi ini, vitamin E dosis tinggi ibarat menambahkan bensin ke api yang sudah menyala kecil. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, jika Anda sudah mengonsumsi vitamin E dalam bentuk suplemen, pastikan untuk memeriksa dosisnya. Jangan melebihi 100-200 IU per hari, kecuali memang diresepkan oleh dokter dengan alasan medis yang jelas. Kedua, selalu utamakan mendapatkan vitamin E dari makanan alami, karena selain lebih aman, makanan juga mengandung nutrisi lain yang bekerja secara sinergis. Ketiga, periksa kondisi kesehatan Anda secara rutin, terutama tekanan darah dan kesehatan pembuluh darah, karena faktor-faktor inilah yang berinteraksi langsung dengan risiko stroke. Selain itu, bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menambahkan vitamin E. Jangan pernah berpikir bahwa karena ini vitamin berarti aman. Ingat, racun dan obat hanya dibedakan oleh dosis. Bahkan air sekalipun jika diminum berlebihan bisa membahayakan, apalagi vitamin yang sifatnya larut lemak dan menumpuk di dalam tubuh. Kesimpulannya, vitamin E adalah nutrisi penting, tetapi dalam dosis yang tepat. Pada usia 60 tahun ke atas, tubuh kita lebih rentan terhadap efek samping dari penumpukan vitamin larut lemak. Stroke bisa datang tanpa peringatan, terutama saat kita tidur, dan salah satu pemicunya bisa jadi berasal dari kebiasaan mengonsumsi vitamin E berlebihan. Bijaklah dalam memilih suplemen, perhatikan dosis, dan jangan ragu untuk memeriksakan diri. Ingat, tujuan kita adalah hidup sehat lebih lama, bukan justru memperpendek umur karena kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga keseimbangan dalam setiap langkah kehidupan.